Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada makin-makin dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Syabil Palovi, nomor hadir A38. Sini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya, yaitu efektivitas komunikasi interpersonal melalui media sosial X terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ tahun 2021. Terlampir daftar isinya. Lalu yang pertama ada pendahuluan itu latar belakang. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang berarti manusia tidak akan berlepas dengan manusia lainnya. Manusia membutuhkan orang lain karena harus berinteraksi, berkomunikasi, bertukar informasi, bekerjasama dan menjalin sebuah hubungan dengan manusia lainnya. Banyak hal yang dibutuhkan manusia, salah satunya adalah kebutuhan akan informasi dan komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia, karena manusia merupakan makhluk hidup sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Selain itu, manusia membutuhkan komunikasi agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Pada era digital seperti saat ini, kita semua bisa berkomunikasi melalui media sosial. Menurut James A.F. Storm, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang media sosial. Media sosial adalah media online untuk memudahkan penggunanya saling berkomunikasi, mengirim pesan, berbagi antar pengguna yang terhubung, dan juga untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Di era digital seperti saat ini, mengharuskan manusia untuk bisa semakin beradaptasi dengan teknologi yang ada. Nah, selanjutnya adalah pengertian tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung dan dialogis. Karena bersifat langsung dan tatap muka, maka respon atau tanggapan komunikasi interpersonal dapat dilakukan pada saat itu juga. Selain itu, dengan adanya respon yang langsung dan dapat diamati langsung oleh komunikator, maka komunikator dapat dengan mudah mengetahui situasi komunikasi yang sedang berjalan. Lalu untuk menjaga relasi pertemanan yang sudah terjalin baik dengan efektif, perlu diperhatikan juga bagaimana sikap dan tutur kata pengguna saat menggunakan media sosial. Agar orang lain pun merasa nyaman dalam menjalin pertemanan, yaitu kita harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyakiti orang lain, dan juga selalu berhati-hati karena banyaknya kejahatan terjadi melalui media sosial. Selanjutnya adalah teori yang saya gunakan. Teori yang saya gunakan adalah teori system gratification. Teori tersebut memfokuskan kita untuk menarik perhatian kepada publik sebagai konsumen media massa, bukan kepada pesan-pesan tersebut akan disampaikan. Teori ini memperkirakan bahwa khalayak menggunakan media berorientasi pada tujuan proaktif dan menuntut untuk mengetahui kebutuhan mereka, untuk mengetahui bertanggung jawab atas media yang memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah fokus penelitian pada era digital saat ini, maksudnya tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Media sosial ini adalah media online yang memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi, mengirim pesan antar pengguna yang terhubung dan dengan media online tersebut. Selain dampak positif tersebut, media sosial tentunya memiliki dampak negatif. Contohnya adalah penggunaan media sosial sendiri dapat membuat komunikasi kita sangat terpaku pada media sosial tersebut, sehingga komunikasi langsung dengan keluarga, teman, dan kerabat menjadi jarang dilakukan. Karena itu, masalah yang diidentifikasi penulis sebagai berikut, yaitu apakah terdapat efektivitas komunikasi interpersonal melalui media sosial X terhadap mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat efektivitas komunikasi interpersonal melalui media sosial X terhadap mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Manfaat penelitian yang pertama adalah akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar dalam mengembangkan penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi, sebagai informasi, dan menambah studi literatur mahasiswa dengan manfaat media sosial khususnya X dalam menjalin pertemanan kepercayaan satu sama lain. Sedangkan untuk manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para praktisi ilmu komunikasi khususnya dengan materi efektifnya media sosial X terhadap komunikasi personal,
mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Next kita ke bab 2 yaitu konsep. Konsep yang pertama itu media sosial. Perkembangan era teknologi digital, internet, fungsi digital baru menghubungkan pengguna tanpa dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu sehingga arus informasi menjadi lebih cepat. Hal inilah yang mendorong manusia untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya batasan. Dengan memudahkan ini, jutaan orang di seluruh dunia berinteraksi satu sama lain menggunakan internet. Nah, media sosial merupakan platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna, memfasilitasi mereka dan beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang membuatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Nah, media sosial tidak hanya digunakan untuk mendistribusikan informasi yang bisa dikreasikan oleh pemilik akun sendiri, tapi juga memiliki dasar sebagai portal untuk membuat jaringan pertemanan secara virtual dan medium untuk berbagi data seperti audio, video. Media sosial juga menjadi salah satu media yang digunakan remaja untuk menjalin relasi dengan teman sekaligus sebagai media bagi remaja untuk dapat diterima eh, sama teman serta rasa ingin tampil beda dan juga populer. Mahasiswa yang memiliki peran aktif dalam pengembangan media jejaring sosial, yaitu melihat peran mahasiswa sendiri merupakan sebagai kontrol sosial era media sosial. Mahasiswa harus memberi dampak positif dalam perkembangannya. Nah, selanjutnya itu adalah komunikasi interpersonal. Merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, tetap muka memungkinkan kita pada saat bersamaan, baik secara verbal maupun verbal. Saya adalah antar pribadi. Semua verbal yang sering digunakan dalam kehidupan kita adalah kalimat pengucapan selingi dengan gerakan fisik seperti senyuman, tawa, dan anggukan. Oke, nextnya itu ke beberapa penelitian terdahulu yang terkait penelitian yang penulis lakukan. Yang pertama itu adalah komunikasi interpersonal akun parodi idol K-pop dengan fans di media sosial. Penelitinya itu adalah Dinda Rahayu Nitisari and Mariani. Persamaan itu adalah variabel pendekatan, penelitian, teknik sampling. Perbedaannya adalah objek penelitian dan analisis data. Terus yang kedua ada peran pengguna media sosial WhatsApp terhadap komunikasi interpersonal karyawan di perusahaan garmen Samkyung Jaya Busan. Tulisnya itu terlampir, perbedaan dan persamaan juga terlampir. Yang ketiga itu adalah komunikasi interpersonal melalui penggunaan media sosial antar dokter dan pasien di klinik medikal Lestari Jakarta. Untuk penulisnya Satya Chandrasari, kelebihan dan kekurangan terlampir. Sama perbedaan maksud saya. 4 ada pemanfaatan media sosial dan komunikasi interpersonal guru dengan murid berkebutuhan khusus. Studi kasusnya komunikasi interpersonal guru dengan murid tunarungu di SLB Nurul Iman, penulisnya Gabriel Pascalia, Gultom, dan Nurul Adnan. Sama pada terlampir. Selanjutnya yang kelima adalah pengaruh media sosial terhadap komunikasi interpersonal remaja dalam keluarga. Penulisnya dia Amanda Siregar, Michael Halomuan Harahap, Nur Sapia Harahap. Persamaan perbedaan terlampir. Untuk yang keenam itu adalah efektivitas komunikasi personal melalui media sosial WhatsApp. Penulisnya adalah Sani Yukihiro, persamaan perbedaan terlampir. Yang ketujuh ini ada perilaku komunikasi pengguna media sosial tantan dalam menjalin relasi pertemanan. Studi kasus mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Penulisnya adalah Nadia Muharman Rizka Wahyuni. Persamaan perbedaan terlampir. Yang kedelapan ini ada pengguna media sosial dalam hubungan pertemanan. Penulisnya Roro Airen Ayu, Cahyaning Marshalia, Syahonita Siahan. Sama perbedaan terlampir. Yang kesembilan ada media Facebook sebagai sarana memelihara pertemanan. Yusari Asmari, Rina Sarika, nulisnya, dan sama perbedaan terlampir. Dan terakhirnya adalah impact media sosial terhadap persahabatan. Penulisnya adalah Siti Aisyah Norazman dan Ahmad Fahruzi. Lalu juga ada Muhammad Zabidi. Persamaan dan perbedaan terlampir. Variabel. Selanjutnya adalah variabel yang digunakan ini adalah efektivitas komunikasi personal melalui media sosial X terhadap mahasiswa UNJ 21. Di mana variabel ini membahas mengenai komunikasi interpersonal khususnya media sosial. Komunikasi personal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal.
Nah, beberapa poin yang menjelaskan tentang peran komunikasi personal ini adalah pertama keterbukaan, kedua empati, ketiga sikap mendukung, dan keempat sikap proses, dan terakhir adalah kesetaraan. Lanjutnya ke bab 3, metode penelitian. Paradigma penelitian ya. Untuk Baby tahun 2014, penelitian kualitatif berdasarkan pada keyakinan bahwa realitas sosial tidak hanya dimiliki sifat objektif dan terukur, tapi juga merupakan hasil dari konstruksi sosial yang kompleks dan dapat dipahami melalui pemahaman dan makna subjektif yang diungkapkan partisipan penelitian. Nah, selanjutnya ada pendekatan penelitian, perkara penelitian menggunakan kualitatif eh, penelitian digunakan ini adalah pendekatan kualitatif dengan teori komunikasi interpersonal, dan dalam penelitian ini kualitatif berperan sebagai prosedur dalam misalkan penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata maupun tulisan. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Caswell, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan deskriptif tentang fenomena yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif memperhatikan aspek subjektivitas, konteks kompleksitas fenomena yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode seperti analisis tematik, analisis naratif, dan analisis fenomenologi untuk mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dalam data. Penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang kompleks dan sulit diatur secara kuantitatif, seperti pengalaman sosial, persepsi, keyakinan, dan pandangan individu atau kelompok. Selanjutnya adalah teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan sebagian besar menggunakan metode non-probabilitas untuk mendapatkan sampel. Jadikan informan sebagai mempertimbangkan subjektivitas informan. Menurut Baby 2016 dijelaskan bahwa sampel non-probabilitas adalah informan yang mempunyai keterkaitan secara khusus pada topik penelitian. Lalu pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik ini mengambil sampel yang dijadikan informan yang berasal dari populasi yang khusus dan dirasa memiliki pengetahuan atau kemampuan pada komunitas khusus yang diteliti di penelitian tersebut. Dari penelitian ini menggunakan teknik purposive karena mendapat penelitian ketentuan dari memilih informan. Selanjutnya 3.5, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah yang paling utama dalam penelitian. Maknanya tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data, dan terdapat beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara secara mendalam, observasi, studi literatur, pada internet, dan dokumentasi. Dalam penelitian dilakukan penulis kali ini menggunakan metode pengambilan data dengan cara wawancara. Nah, 3.6 ini adalah metode pengukuran data. Yang pertama itu adalah keabsahan data. Keabsahan data kualitatif menurut Creswell 2007 dapat dijaga melalui beberapa cara, yaitu validitas, yaitu memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar merefleksikan apa yang ingin diteliti dan benar-benar menggambarkan realitas. Selanjutnya ada reliabilitas, memastikan bahwa temuan yang ditemukan dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Lalu ada generalisasi, memastikan bahwa temuan dapat diterapkan secara umum pada populasi yang lebih luas. Lalu ada transferabilitas, memastikan bahwa temuan yang diterapkan pada konteks atau situasi yang berbeda dari teliti. Transferabilitas dapat dicapai dengan memberikan deskripsi detail tentang sesuatu yang diteliti. Nah, yang terakhir adalah keabsahan internal, memastikan bahwa hasil analisis benar-benar merefleksikan data yang dikumpulkan dan tidak terpengaruh oleh faktor lain, seperti bias peneliti atau intervensi luar. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data bukanlah sesuatu yang dapat dicapai sepenuhnya, namun dapat dijaga dengan melakukan teknik di atas. Lalu ada 3.2, reliabilitas coding. Dalam analisis data dan penelitian kualitatif adalah pengkodingan dikembangkan dari potongan data individual yang digabungkan dengan sebuah sistem. Tujuan dari analisis data adalah menemukan pola-pola di antara data dan pola-pola memberikan prioritas. Ada metode analisis data. Creswell mengidentifikasi 4 langkah utama dalam analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, pengurangan data, pemeriksaan kesimpulan, dan terakhir adalah verifikasi data. Dan dalam melakukan analisis data kualitatif, penting untuk memperhatikan bahwa analisis yang dilakukan harus selalu mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, yang
Jadi itu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Pertama itu ada keterbatasan penelitian. Dalam hal ini peneliti masih mempunyai banyak keterbatasan mulai dari kebutuhan waktu, tenaga, data-data yang diperlukan sehingga penelitian ini perlu diolah kembali guna mencapai hasil yang lebih optimal. Peneliti akan mempelajari dan mengkaji banyak hal terkait penelitian selanjutnya. Lalu yang terakhir ini ada kelemahan penelitian. Peneliti juga merasakan adanya kelemahan yaitu status peneliti masih merupakan mahasiswa aktif, term menengah dan masih terbatas dalam proses pengolahan kreativitas dan berpikir kritis dalam melakukan penelitian ini. Dan next juga ada daftar isi yang terlampir. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.